ada orang yang meninggal di hari Sabtu Kliwon dan kamu mengetahui orang tersebut itu masih gadis, ambil nisan di bagian kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang penglaris kayu nisan. Cara mendapatkan nisan kayu pun itu ada ritual-ritualnya. Nah, ini salah satu kisah tentang penglaris nisan kayu ini didapat dari salah satu narasumber, yaitu dari saudaranya, sebut saja namanya Bu Lastri. Bu Lastri ini menceritakan kisah tentang penglaris kayu nisan yang dijadikan centong nasi. Ini dialami dan dilakukan langsung oleh salah satu saudaranya, sebut saja namanya Bu Romlah. Nah, bagaimana kisah Bu Romlah setelah menggunakan penglaris dengan media nisan kayu dari salah satu orang yang meninggal? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Lambe Ireng. Di tahun 95 silam, satu hal yang tidak pernah terfikirkan oleh Mbak Lastri, kalau sepupunya itu sampai nekat demi warung makannya yang saat itu mungkin dia itu ada di salah satu kota besar. Banyaknya saingan dan juga warung makan yang berdiri, tidak cuma satu di antara mereka, itu setiap lorong itu mungkin ada sekitar 6 warung makan. Nah, banyaknya saingan ini yang mendorong salah satu saudaranya, yaitu Bu Romlah. Ini sampai nekat sewaktu dia pulang kampung bersama Bu Lastri, itu dia datang ke salah satu praktisi atau paranormal, sebut saja dukun lah. Dan dukun itu sempat menjadi tanda tanya oleh Bu Lastri, apakah dia itu benar-benar orang pintar atau tidak. Tapi Bu Romlah ini tetap memaksa Bu Lastri untuk datang ke dukun tersebut. Nah, satu hal yang saat datang di rumah si dukun itu, Bu Romlah itu menanyakan perihal warung makan. Mbah, warung makan saya ini banyak saingannya, Mbah. Bagaimana, Mbah, kalau Mbah mengusahakan buat usaha saya biar warung makan saya itu laris? Nah, si dukun itu menyarankan sama Bu Romlah, kamu maunya yang bagaimana? Kamu mau ritual sendiri agar bisa bertahan lama atau si Mbah yang ritual? Nah, Bu Lastri ini seperti mengisyaratkan sama Bu Romlah, Romlah, mendingan kamu saja yang ritual, jangan sama si dukun, ntar kamu ujung-ujungnya malah dimanfaatin. Dan Bu Romlah yang mendengar isyarat ataupun saran dari saudaranya, yaitu Bu Lastri, Bu Romlah memilih untuk melakukan ritual sendiri. Nah, di saat pilihan itu disampaikan ke Mbah Dukun itu memberikan salah satu cara, dan caranya pun mungkin sangat aneh. Dan Mbah Dukun itu membicarakan langsung sama Bu Lastri ataupun Bu Romlah, kamu pengen ritual secara langsung, boleh, dan asal kamu berani. Beraninya gimana, Mbah? Nanti kalau misalkan di kampung kita atau dimanapun kamu berada, ada orang yang meninggal di hari Sabtu Kliwon dan kamu mengetahui orang tersebut itu masih gadis, ambil nisan di bagian kepalanya. Ambil nisan bagian kepalanya. Untuk apa, Mbah? Untuk penglaris kamu. Kamu harus ambil itu nanti setelah kamu dapatkan. Ambil saja, tarik saja, terus kamu bawa sini. Nanti biar si Mbah bantu. Nah, setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun ini, Bu Lastri sempat tercengang. Mbah, nisan, Mbah. Kalau memang dulu tahun 95 itu mungkin masih banyak yang menggunakan nisan kayu. Bukan seperti di tahun sekarang menggunakan nisan itu dengan nisan batu. Dulu itu masih banyak yang menggunakan nisan kayu. Nah, di dalam ceritanya Bu Lastri ini, Bu Romlah
yang akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan Mbah Dukun. Satu waktu mungkin agak lama dia mendapatkan orang yang meninggal di hari Sabtu Kliwon. Butuh 3 bulan lamanya Bu Romlah mencari informasi dari satu kampung yang lainnya, bahkan di Jakarta sendiri tempat dia usaha. Dia mencari informasi sosok gadis yang meninggal di hari Sabtu Kliwon. Nah, selama 3 bulan dia cari bolak-balik sana sini itu tidak ketemu. Ada kabar kalau ada gadis yang meninggal di hari itu. Nah, tepat di hari Sabtu Kliwon gadis itu dimakamkan. Di malam Selasanya, sesuai dengan arahan Mbah Dukun, dia bersama salah satu orang yang dipercaya oleh Bu Romlah tanpa Bu Lastri datang menghampiri makam tersebut dan mengambil nisan tersebut dibungkus. Setelah dibungkus itu dia balik lagi ke warung makan yang ada di kota besar di Jakarta waktu itu. Bu Lastri itu diceritakan, "Mbak, saya sudah dapat Mbak nisannya." "Kamu dapat dari mana?" "Itu Mbak dari kampung sebelah itu ada. Ini saya sudah dapatkan. Sekarang gimana Mbak?" "Ya kamu pulang saja temui sama Mbah Dukun, nanti biar gimana dia ritual." Di hari itu juga, tepat setelah dia mendapatkan nisan tersebut, pagi harinya sekitar jam 7:30 dia sudah balik dari Jakarta untuk ke kampungnya. Nah, sampai di kampung itu sekitar 7 jam perjalanan. Nah, sampai di tempat tujuan yaitu di rumah Mbah Dukun, nisan itu masih dibawa, ditaruh di dalam tas yang dia bawa dari kota sampai ke kampung. Nisan itu yang dirasakan oleh Bu Romlah atau Bu Lastri saat membawa nisan itu, dia merasakan seperti ada yang mengikuti. Nah, saat di dalam bus itu, sosok perempuan yang mungkin tidak dikenal oleh Bu Romlah itu seperti dalam bayangan Bu Romlah saat dia itu tertidur di dalam bus. Seakan-akan dia itu tidak terima kalau nisannya itu diambil sama Bu Romlah. Dan Bu Lastri pun sempat kaget melihat kalau Bu Romlah itu ngigonya seperti sosok wanita atau gadis yang meninggal tersebut. Itu seperti mau, "Jangan kau ambil nisanku, kembalikan." Itu dalam bus. Sampai Bu Lastri itu benar-benar ketakutan. Romlah, bangun, kamu jangan nego." Itu di dalam bus sampai tempat tujuan diceritakan perihal tersebut, kejadian tentang Bu Romlah yang negonya tentang gadis yang meninggal tersebut, diserahkan nisan itu ke sang dukun. Nah, setelah nisan itu diserahkan sang dukun, dukun itu memberikan satu saran sama Bu Romlah, "Kamu tunggu beberapa hari, mungkin paling lama 3 hari, biar nisan ini saya serahkan ke tukang kayu." "Untuk apa Mbah?" "Ya untuk membuat centong nasi." "Kok buat centong nasi Mbah? Itu nisan kan Mbah?" "Iya. Jadi nanti saya ritualkan semalam. Nah, setelah itu saya akan serahkan ke tukang kayu untuk membuat nisan kayu ini menjadi centong nasi. Nah, setelah jadi nanti kamu bawa dan kamu akan saya kasih tahu bagaimana cara menggunakannya." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mbah Dukun, Bu Romlah dan Bu Lastri itu menunggu sampai 3 hari. Nah, 3 hari yang dijanjikan oleh sang dukun, Bu Romlah dan Bu Lastri datang lagi ke situ mengambil centong yang sudah jadi dan juga bagaimana caranya dituturkan oleh sang dukun. Dan saat centong itu dibawa, dipegang oleh Bu Romlah, kembali ke Jakarta, kembali ke tempat usahanya itu warung makan. Itu juga perihal tentang kejadian aneh itu juga dialami oleh Bu Romlah. Dia lagi-lagi seperti orang kesurupan. Seperti hanya sosok gadis itu tidak terima kalau nisan itu diambil oleh Bu Romlah. Jadi ngigonya itu udah jelas sampai Bu Lastri itu benar-benar merasakan ini Bu Romlah sudah tidak benar. Tapi ya apa mau dikata, memang itu sudah menjadi centong, sudah dibawa di dalam tas dari kampung ke Jakarta. Sampai di Jakarta centong itu digunakan. Dan memang hasilnya luar biasa. Satu hari yang sebiasanya warung makannya itu cuman berapa kilo beras saja, itu bisa nyampe hampir puluhan kilo. Itu yang dirasakan Bu Romlah. Nah, Bu Lastri pun merasakan dampaknya karena warung makannya laris, ya Bu Lastri pun pasti dapat bagiannya karena dia yang ngebantu, termasuk orang yang mengantar Bu Romlah itu mengambil nisan tersebut. Tapi ada satu kejadian yang menimpa Bu Romlah setelah beberapa bulan usahanya begitu luar biasa sampai dia itu bisa punya motor, bisa punya segalanya. Tapi Bu Romlah itu seperti bukan Bu Romlah yang dikenal oleh Bu Lastri.
Ini yang membuat Bu Lastri itu semakin cemas, jangan-jangan Bu Romlah itu kerasukan atau kesurupan gadis dari Centong Nasi tersebut. Setelah mungkin hampir 3 bulan lamanya Bu Romlah menggunakan Centong Nasi itu dengan keadaan atau kejadian aneh-aneh yang dialami Bu Romlah, tapi Bu Romlah tidak pernah cerita. Tapi Bu Lastri mengamati dengan perilaku yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, seakan-akan sifat jiwa mudanya itu muncul. Ini sesuatu yang mungkin sangat aneh bagi Bu Lastri, orang yang sudah dewasa tapi kelakuannya kayak bocah. Itu saat dia lagi bekerja, saat dia lagi sibuk ngurusi warung makannya yang sudah punya banyak karyawan, itu perilakunya itu benar-benar membuat Bu Lastri itu sampai malu sendiri, karena perilakunya Bu Romlah itu seperti anak muda yang tidak punya tanggung jawab. Lagi banyak orang di warung makan, dia malah cengengesan sendiri seperti orang yang gila. Ini yang membuat Bu Lastri, beberapa pelanggannya pun sempat nanya, itu Bu Romlah kenapa? Dia kok ketawa sendiri, kayaknya seneng banget sembari guyon sana sini, tapi dengan siapa? Itu keadaan Bu Romlah setelah hampir 3 bulan. Itu seperti sudah kayak orang gila. Ini yang dirasakan oleh Bu Lastri. Tapi ngomongin gila, tapi ketika ditanya ya dia ngejawab. Ini yang membuat Bu Lastri itu bingung. Ini orang sebenarnya gimana? Apakah dia benar kesurupan atau hanya memang karena sifatnya yang berubah? Tapi kok benar-benar sesuatu yang dilihat setiap hari perilakunya itu ya seperti orang yang tidak waras. Bahkan para pekerjanya pun kadang sering diomel-omeli. Padahal pekerjaannya tidak ada yang salah. Ini yang dialami oleh para pekerjanya ataupun Bu Lastri. Sampai Bu Lastri itu berusaha ngingetin sama Bu Romlah. Romlah, kamu itu sudah dewasa, kamu itu harusnya tahu diri, jangan malah bikin malu kamu sendiri. Setelah hampir setengah tahun yang dialami Romlah itu perilakunya berbeda, Lastri sewaktu dia pulang kampung, dia mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Bu Romlah itu perilakunya sangat berubah. Dia datang lagi ke Mbah Dukun dengan menanyakan apa yang dialami Bu Romlah itu apa artinya. Nah, dari penjelasan Mbah Dukun itu menjelaskan ke Bu Lastri, Lastri denger ya, nisan makam yang dibuat Centong untuk penglaris Romlah itu memang luar biasa dampaknya. Tapi kamu juga harus ingat, ketika dia menghasilkan lebih banyak, maka dia juga akan menguras sisa hidup dari Romlah. Maksudnya apa, Mbah? Ya dia energi sisa hidupnya, ya saya tidak tahu pasti, tapi yang saya ketahui umur dari Romlah ataupun energi dari Romlah sendiri itu lama-lama akan menghilang. Dan sifat asli dari si gadis yang dimakamkan dan nisan itu diambil, itu akan menjadikan Romlah itu sebagai wadah. Maksud sih Mbah, Romlah nanti kerasukannya seperti gadis itu Mbah. Itu pasti. Dan kemungkinan yang dialami oleh Bu Romlah, jika dia nafsu duniawinya lebih dan lebih, usahanya semakin diperbesar, semakin cepat dia kerasukannya dan membuat Bu Romlah itu semakin tidak terkontrol. Iya Mbak, saya juga merasakan itu sudah setengah tahun seperti ini. Nah, pesan saya sama kamu Lastri, jangan terlalu nafsu dengan duniawi. Jangan dipaksakan dia punya cabang, punya apa. Biarkan sejalan seiring waktu saja. Ya secukupnya saja, yang penting laris. Jangan memaksakan keinginan yang lebih. Itu pesan dari Mbah Dukun ke Lastri. Nah, Lastri pun menyampaikan ke Bu Romlah. Tapi justru Bu Romlah itu kebalikan dari apa yang disampaikan Bu Lastri. Dia justru malah bikin cabang yang lebih. Bahkan bukan cuma hanya 1 atau 2 sampai 4 cabang dari kota dia tinggal. Di antara perempatan-perempatan itu dimiliki oleh Bu Romlah. Ini yang membuat Bu Romlah dalam kurun waktu 1 tahun itu memang sudah sangat berubah. Bu Lastri yang sangat mengenal siapa Romlah setahun itu sangat berubah. Nah, satu waktu setelah 1,5 tahun usaha Bu Romlah dengan kekayaannya mampu membuat rumah di kampung, mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, beli mobil, beli motor. Bu Romlah mengalami satu kejadian yang diceritakan oleh sang dukun. Kalau sosok gadis yang membantu Romlah menjadi kaya raya
akan menjadikan tubuh Romlah sebagai wadah. Dan terbukti setelah 1,5 tahun Bu Romlah menjadi seperti sosok gadis yang masih muda. Tapi bukan perilaku mudanya, tapi perilaku gilanya sebagai orang yang sudah meninggal. Ini yang selalu dialami Bu Romlah sampai keluarganya harus berkali-kali mencari dukun, mencari alternatif, mencari praktisi. Itu tidak mudah untuk disembuhkan penyakit atau sakit yang dialami oleh Bu Romlah. Itu selama beberapa bulan dia balik kampung, usaha yang dia lakoni, yang dia tekuni selama 1,5 tahun dengan centong dari nisan itu, selama 1,5 tahun dia mengalami kegilaan, itu justru terkuras buat pengobatan Romlah sendiri. Karena Bu Lastri tidak mau Romlah menjadi korban dari pengklaris yang dia gunakan. Romlah menyampaikan apa yang pernah dilakukannya dengan Romlah, disampaikan ke anak-anaknya. Karena suami Bu Romlah memang sudah lama meninggal. Dan anak-anaknya yang mengetahui bahwa kesuksesannya, kekayaannya itu dibantu oleh perewangan gaib lewat perantara berupa centong yang terbuat dari nisan. Anaknya mengetahui, langsung meminta sama Bu Lastri untuk membuang centong itu dan dikembalikan ke makam aslinya. Nah, sementara Bu Romlah yang sudah tidak terkontrol, dia tidak ingat di mana sebenarnya nisan itu dulu dia diambil, orang yang mengantar pun sudah tidak pernah muncul lagi. Bu Lastri bingung harus nanya ke siapa. Sementara dari sosok Bu Romlah yang kerasukan tersebut terus meminta, kembalikan nisanku, kembalikan nisanku. Dan itu terus menerus sampai akhirnya dalam kurun waktu 2,5 tahun Bu Romlah yang tidak terobati, yang tidak tertolong, dia dalam keadaan gila dan akhirnya meninggal dunia. Itu yang dialami oleh sepupu dari Bu Lastri. Ini satu kejadian ketika manusia terobsesi dengan nafsu duniawi, dengan cara apapun itu dihalalkan tanpa berpikir bagaimana kedepannya, bagaimana dampaknya. Yang dialami oleh Bu Romlah itu sepupunya Bu Lastri. Dia harus meregang nyawa dalam keadaan kegilaan. Dan anak-anaknya setelah ditinggalkan ibu kandungnya itu Bu Romlah, usaha yang ditinggalkan oleh Bu Romlah berupa cabang-cabang yang di kota ataupun rumah mewah yang ada di kampung diurus oleh anaknya dan juga Bu Lastri, semuanya seperti tidak ada keberkahannya. Ini yang terjadi sama Bu Lastri dan kedua anaknya. Di dalam cerita yang saya sampaikan di channel Lambe Ireng ini, dari Bu Lastri saat ini posisi anak-anak itu dalam keadaan susah payah. Semoga dari kisah Bu Lastri ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel ini. Semoga kita dan kalian selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.